Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hari ini kita akan membahas kenapa kita harus menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Dalam kelas pemuritan dasar kekristenan, beberapa murid yang kristis selalu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena mereka merasa seperti lepas dari mulut harimau, jatuh ke kandang beruang. Artinya sama saja. Tadinya kita menjadi budaknya setan, sekarang jadi budaknya Tuhan, sami mawon, alias sama saja. Dulu budak, sekarang juga budak. Beda tuannya saja, gak ada kebebasan sama sekali. Oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab tentang hal ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Kami minta Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali pertanyaan ini muncul, saya selalu ingat jawaban saya terhadap almarhum mama saya. Ketika dia mendorong saya untuk bertobat ke gereja dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Ketika itu saya sudah lulus SMA. Jawaban saya adalah, Mam, Andrew masih muda, nantilah kalau sudah tua. Sekarang masih mau menikmati hidup dan ngumpulin uang. Nanti kalau sudah kaya, semuanya ada, pasti Andrew ikut Tuhan. Ada waktunya, tapi tidak sekarang. Saya dinasihati berulang-ulang untuk berhenti merokok, berhenti minum-minum, berhenti ke diskotik, tapi semua tidak saya gubris. Saya abaikan karena buat saya masa muda terlalu sayang untuk dilewatkan. Tidak lewat dua kali. Tidak lewat dua kali. Kalau sudah puas bersenang-senang, baru ikut Tuhan. Artinya secara tidak langsung ikut Tuhan itu tidak enak. Terkekang, semua dibatasi, terikat. Ini nggak boleh, itu juga nggak boleh. Harus ini dan harus itu. Persis seperti sapi yang dicocok hidungnya. Harus nurut saja. Betapa tidak enaknya. Pertanyaannya, apakah betul ikut Tuhan itu seperti itu? Sayangnya, mama saya tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa mengcounter jawaban saya. Tetapi 7-8 tahun kemudian, ketika saya bertobat dan lahir baru pada usia 26 tahun, tidak lama sesudah saya bertobat, saya datang sama mama saya dan bilang sama dia, Mam, ternyata enak ya ikut Tuhan. Tahu gini, dari dulu-dulu ikut Tuhan. Mama saya bilang, kamu dari dulu dikasih tahu, nggak percaya. Kenapa dulu saya pikir nggak enak ya? Karena tidak ada yang memberitahu saya dan memperkenalkan saya kepada pribadi Tuhan Yesus yang sangat baik, maha baik malah. Latar belakang saya non-Kristen. Tapi karena sejak SD sampai dengan SMA, sekolah di sekolah Kristen, sedikit banyak saya sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tahu tapi tidak mengenal. Taunya pun setengah-setengah. Dan 13 tahun sekolah di sekolah Kristen, tidak pernah ada yang bersaksi tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ditanya, apakah percaya Tuhan Yesus? Ya saya percaya, tapi nggak kenal, nggak tahu sifat-sifatnya. Saya pikir kurang lebih seperti Santa Claus lah. Kalau kita baik dapat hadiah, kalau kita nakal dimasukin karung. Dan saya rasa kebanyakan orang Kristen termasuk yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, jadi majelis, banyak yang berpikir seperti itu juga. Nah, kembali ke para peserta kelas DK yang saya ajar. Kenapa mereka gak berani dan gak mau menjadikan Yesus sebagai Raja? Karena mereka tidak mengenal sifat-sifat Tuhan Yesus. Mereka takut dipaksa melakukan apa yang mereka tidak suka. Walaupun mereka tahu itu pasti baik, tapi bukan selera mereka. Contoh, kalau mereka tanya jodoh mereka kepada Tuhan,
Mereka takut disuruh menikah dengan orang yang tidak mereka cintai. Kalau tanya tentang profesi, takut disuruh jadi pendeta. Padahal kepingin jadi kontraktor misalnya. Takut disuruh pindah ke desa. Padahal kepingin di kota. Dan lain-lain, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kedua, mereka ingat kisah tentang Ayub. Bagaimana Tuhan mencobai Ayub sampai habis-habisan. Hartanya habis, ternaknya mati semua, karyawannya mati semua, anaknya 10 mati semua. Dia sampai sakit kulit yang belum ada obatnya. Istrinya mau meninggalkan dia. Teman-temannya berkata Ayub seperti kena kutuk. Jadi menurut para peserta DK, Tuhan itu kejam juga. Walaupun pada akhirnya Ayub dapat 2 kali lipat. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Benarkah Tuhan suka memaksa orang untuk melakukan yang dia nggak mau? Disuruh yang nggak enak. Hosea disuruh kawin dengan pelacur. Benarkah Tuhan mencobai manusia seperti Ayub? Banyak orang tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka yang sudah bertemu muka dan hidup bersama-sama dengan Yesus waktu dia ada di muka bumi juga tidak kenal. Kalau saudara hidup di zaman Tuhan Yesus, tidak ada jaminan bahwa saudara adalah bagian dari orang-orang yang percaya dan menjadi muridnya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Yahudi, mereka yang menanti-nantikan Mesias, ketika berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, mereka bahkan mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Kenapa? Karena menurut mereka Tuhan Yesus itu Beelzebul, setan. Dan suka menghujat Tuhan. Bisa saudara bayangkan? Kok bisa sih? Tapi faktanya itu yang dicatat di Alkitab. Jangan saudara berpikir kalau orang Farisi dan orang ahli Taurat itu penjahat. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Mereka taat kepada hukum Taurat. Mereka taat memberikan persepuluhan. Mereka rajin beribadah. Hafal ayat-ayat perjanjian lama. Tapi mereka lah yang berkali-kali berusaha menjebak Yesus. Dan akhirnya menangkap dan menyalibkan Yesus. Di hadapan orang Yahudi mereka baik, indah. Tapi seperti kuburan kata Tuhan Yesus. Luarnya bagus, dalamnya penuh dengan kebusukan. Tapi mereka nggak sadar. Mereka pikir mereka benar. Roma 10 ayat 2 berkata, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, karena Tuhan memperkenalkan dirinya, kepribadiannya kepada manusia melalui firman-Nya. Alkitab menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya, khususnya dari Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Yahudi, aku dan Bapa satu. Kepada Filipus, Tuhan Yesus berkata apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya, kalau Filipus mengenal sifat-sifat Tuhan Yesus yang kelihatan dengan mata jasmaninya, Filipus juga mengenal sifat-sifat Bapa yang tidak kelihatan. Jadi, kita akan melihat sifat-sifat Bapa dari sifat-sifat Yesus yang jelas-jelas kelihatan dan dicatat. Tentu kita tidak mungkin cek semua ayat, tapi percayalah firman Tuhan tidak saling bertentangan, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Kita akan baca beberapa ayat di Perjanjian Lama dan beberapa ayat di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama dulu ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa sekali. Nah sekarang di perjanjian baru. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat-ayat tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek. Apalagi rencana kecelakaan bagi umatnya. Apalagi kepada anak-anaknya. Dan Tuhan tidak punya apapun yang jahat. Dia hanya punya yang baik. Adil dan benar. Dan Matius 25 ayat 41 berkata, neraka atau maut itu ada. Bukan disediakan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ingat, bukan untuk manusia. Kalau manusia sampai masuk ke neraka, itu bukan karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada masalah. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti ada saat-saat kita berada di dalam lembah kekelaman. Kita bisa saja melewati kesulitan-kesulitan hidup. Tapi di dalam lembah kekelaman justru Tuhan menghibur kita dengan gadanya. Sehingga Daud tidak takut. Dan Tuhan menyediakan hidangan, perjamuan, 6 course dinner di hadapan lawan-lawan kita. Artinya apa? Artinya kesulitan bagi orang yang mengenal Tuhan tidak perlu membuat dia gentar. Kalau dia gentar, itu karena dia tidak tahu bahwa Tuhan beserta dia. Menjaga dia, menyediakan hidangan bagi dia. Mungkin artinya mencukupi semua kebutuhannya sehingga lawan-lawannya menjadi iri. Nah, dari sekian banyak ayat yang sudah kita baca, maka sekarang kita akan melihat kasus Ayub dari kacamata yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda daripada yang biasa kita dengar dari khotbah-khotbah. Yaitu dari sudut pandang Allah yang tidak punya niat jahat. Allah yang tidak punya yang jahat, tapi Allah yang selalu merencanakan yang baik dan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam hal yang jahat ataupun yang baik, untuk membuat semuanya jadi baik untuk anak-anaknya.
Mari kita mulai dari siapakah Ayub. Siapa dia? Alkitab memberi penjelasan yang cukup lengkap tentang Ayub. Ayub 1 ayat 1 sampai 3 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Apalagi? Ada yang lebih penting dari semua yang di atas, yaitu pengakuan Tuhan sendiri tentang Ayub. Ayub 1 ayat 8 berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Luar biasa kan? Tidak heran Tuhan membanggakan Ayub di hadapan malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya iblis. Pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan adalah, kalau saudara punya anak yang bisa dibanggakan karena dia terbaik di seluruh dunia, kira-kira apa yang akan saudara berikan kepada anak saudara? Apa? Hadiah sebagai apresiasi atas semua prestasinya atau kesulitan dan penderitaan? Saya yakin 100% orang tua akan memberi hadiah. Kalau tiba-tiba ada seseorang yang mau mengetes anak saudara, apakah betul dia berprestasi, pintar dengan memberikan soal-soal atau ngetes dengan mengajak anak saudara bicara bahasa Inggris, misalnya, apakah saudara izinkan? Tentu, why not? Tapi kalau orang tersebut mau membuat anak saudara susah dan menderita, apa kira-kira saudara izinkan? Oh, lawan dulu bapaknya, betul nggak? Nah, lalu kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub sampai semua anaknya mati? Kalau kita bilang Tuhan mengizinkan, tentu kita gagal paham tentang Tuhan. Kalau kita yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anak kita, kira-kira mungkinkah Tuhan yang maha baik, yang tidak punya rencana jahat, tidak punya yang jahat, akan memberi izin orang membuat susah dan menderita? Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita membaca Ayub 1 ayat yang kelima, supaya kita tidak gagal paham tentang Tuhan. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, anak-anak Ayub tidak hidup seperti Ayub. Dan Ayub tahu tentang hal tersebut. Makanya setiap setelah hari-hari pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya. Karena apa? Karena dia tahu anak-anaknya tidak hidup seperti dirinya. Makanya dia takut. Tanpa sepengetahuan dia, anak-anaknya telah mengutuki Tuhan. Yang kedua, motivasi Ayub mempersembahkan korban bukan dengan hati bersyukur. Bukan karena mau menyembah. Tetapi karena dia takut. Takut apa? Takut Tuhan menghukum anak-anaknya. Ketiga, Ayub walaupun orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi hanya tahu dari kata orang. Kita baca dari Ayub 42 ayat yang kelima. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Keempat, setelah Tuhan menjawab keluh kesah Ayub, Ayub mencabut
semua perkataannya. Karena ternyata apa yang dikatakannya tidak benar. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalam Good News Bible dikatakan, so I'm ashamed and all I have said and repent in dust and ashes. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Waktu iblis mau mencobai Ayub, iblis tidak minta izin dari Tuhan. Sekali lagi, waktu iblis mau mencobai Ayub, iblis tidak minta izin dari Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dunia dan manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Ada di bawah kekuasaan iblis. Jadi adalah haknya iblis untuk mencobai semua manusia. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, belum jatuh dalam dosa, iblis juga tidak minta izin Tuhan mencobai mereka, bukan? Waktu Yesus di padang gurun, iblis juga tidak minta izin Tuhan untuk mencobai Yesus. Lalu kenapa kita berpikir bahwa iblis harus minta izin Tuhan untuk mencobai Ayub? Iblis tidak minta izin dan Tuhan bukan memberi izin. Supaya jelas kita baca saja ayatnya. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di ayat yang baru kita baca, iblis tidak minta izin. Tapi lebih tepat dia komplain secara halus. Kenapa Ayub dipagari oleh Tuhan? Sehingga dia tidak bisa menyentuhnya. Dan yang paling kurang ajar, iblis ngajarin Tuhan untuk berbuat jahat kepada Ayub. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Benar-benar ya si iblis. Ayat ini justru menunjukkan kepada kita bahwa orang kalau dilindungi Tuhan, dia bisa jadi orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sangat kaya dan juga sehat. Dan dari ayat-ayat tadi kita bisa membaca bahwa Tuhan memberi batasan kepada iblis. Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai manusia melampaui kodratnya sebagai manusia jasmani yang terbatas. Jadi kesimpulannya apa? Pencobaan selalu datang dari si iblis, bukan datang dari Tuhan. Makanya iblis disebut si pencoba. Matius 4 ayat 2 sampai 3 berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi tidak ada manusia yang bebas dari pencobaan iblis. Tuhan Yesus pun dicobai. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bebas dari pencobaan si pencoba itu? Termasuk Ayub. Tidak bebas dari pencobaan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam doa Bapa kami begini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam bahasa Inggris ditulis, lead us not into temptation. Menurut saya diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris lebih tepat. Berbunyi demikian. Pimpinlah kami agar kami tidak masuk dalam
pencobaan. Bukan Tuhan yang mau kita masuk ke dalam pencobaan sehingga kita mohon-mohon supaya jangan dimasukin pencobaan. Bukan. Kita berdoa minta dipimpin supaya kita lolos dari pencobaan si jahat. Karena kita kan gak bisa melihat si iblis. Di satu sisi iblis memang punya hak untuk mencobai. Di sisi lain Efesus 6 ayat 12 berkata Tuhan juga memberikan jalan keluar agar kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yaitu dengan mengenakan selengkap senjata Allah. Waktu Ayub dicobai iblis, dia tidak tahu bahwa ada setan. Dia pikir yang baik maupun yang jahat datang dari Tuhan. Makanya dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi yang betul Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Sekali lagi, bukan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tapi Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis tidak hanya mencuri harta dan ternak Ayub. Dia membunuh semua hamba-hamba Ayub. Dia membinasakan semua anak-anak Ayub. Padahal semua harta, ternak, anak adalah pemberian Tuhan. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam King James Version dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dalam terjemahan The Message dikatakan, I don't need a thing. Artinya apa? Artinya Daud mengatakan, Tuhan itu gembalaku. Sampai-sampai aku nggak punya keinginan apa-apa lagi, karena semuanya sudah dipenuhi secara berkelimpahan. Kalau orang mengenal Tuhan sama seperti Daud mengenal Tuhan, maka dia tidak akan takut menjadikan Yesus raja dalam hidupnya. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa memuaskan saudara. Tuhan yang menciptakan dirimu, dia tahu seleramu, dia tahu potensimu, dia tahu kapasitasmu, dia tahu kesenanganmu, semua ditaruh Tuhan di dalam dirimu. Dia yang paling tahu kebutuhan kita lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Dan bukan hanya itu, dia juga selalu ingin memuaskan kita dengan kebaikan-kebaikannya. Dan dia sanggup, makanya dia berinisiatif buat janji tertulis sama saudara umatnya. Supaya saudara tahu dan tidak ragu-ragu ketika saudara membutuhkan sesuatu. Asal ada di dalam janjinya, pasti dia genapi. Karena janji itu dibuat untuk digenapi, bukan untuk iming-iming. Dia tidak pernah ingin saudara kecewa. Kenapa? Karena kalau saudara puas, saudara pasti akan ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Dan itu yang Tuhan mau. Terakhir, ketika iblis sudah selesai mencobai Ayub, habis-habisan, tetapi Ayub tetap tidak mengutuki Tuhan, maka saatnya Tuhan memberikan reward atau apresiasi kepada Ayub. Semua yang hilang diambil iblis, Tuhan ganti. Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari semua yang kepunyaannya dahulu. Dia punya anak lagi, 10 lagi. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, saya berharap setiap saudara semua berani. Tidak ragu-ragu, bahkan cepat-cepat menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupmu. Kalau saudara lakukan, maka yang untung adalah saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang begitu baik. Allah yang menciptakan kami dengan segala keinginan, kerinduan, cita-cita. Dan Engkau mau dan sanggup memuaskan kami. Supaya kami bisa menikmati segala kebaikan-Mu dan menceritakan semua kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kami dapat hidup menjadi saksi-Mu. Aku berdoa supaya setiap orang yang menyaksikan program ini
Mereka semua dipuaskan oleh Tuhan. Sama seperti Daud. Mereka merasa puas dan bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan yang baik. Kami tidak mau salah mengenal Tuhan. Dan kami tidak mau gagal paham tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.